Oke teman-teman, hari ini kita akan ngolah batu kuarsa lagi ya. Namun untuk kali ini kita bentuk pier teman-teman. Langkah pertama kita potong dulu ya bahannya. Seperti ini. Kita buang bagian yang kotornya supaya bagus jadinya ya. Setelah proses pemilihan bahan selesai, berikutnya kita akan pola kasar dulu ya. Kita bentuk agak lonjong, bentuk pier ya teman-teman. Untuk dasarnya seperti ini. Berikutnya kita rapikan, bagian atasnya kita kasih meja ya, supaya enak gosoknya nantinya. Seperti ini ya hasil sementaranya. Kita ganti ke lapidari teman-teman. Kita pasang di stick seperti ini ya, dengan lem bakar supaya nggak mudah lepas ya. Kalau kita menggunakan lem Korea, kalau kena air mudah lepas teman-teman. Seperti ini prosesnya. Kita rapikan bagian-bagian yang kurang rapi tadinya ya. Setelah ini selesai, kita perhatikan sudah lurus atau belum ya. Dan ini sudah lumayan lurus. Berikutnya kita pasang di handpiece fasting ya, seperti ini. Saya masih menggunakan lem bakar warna merah teman-teman. Seperti itu. Kita siapkan alat untuk memotong untuk fasetnya ya. Untuk mata yang kita gunakan, kita menggunakan mata yang grade-nya 240 ya. Kita potong, kita bentuk di bagian bawahnya dulu teman-teman, karena kalau bagian atasnya nanti agak susah bentuk bagian bawahnya ya. Dan ini bagian bawahnya sudah hampir selesai ya. Penampakannya untuk sementara seperti ini. Dan ini berikutnya seperti ini lagi ya. Setelah ini kita akan mengkilapkan dengan aluminium dural dengan ditambahkan kit dan serbu intan teman-teman. Kita cari dulu angle-nya yang pas ya. Seperti ini proses pengkilapannya dengan aluminium dural, serbu intan dan kit ya. Untuk serbuk intannya saya menggunakan AGL 02 teman-teman. Untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Satu bagiannya sudah hampir selesai teman-teman. Berikutnya kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Seperti ini juga prosesnya ya. Tapi harus pelan-pelan ya. Nanti bisa-bisa beset teman-teman. Dan jangan lupa kita cek satu persatu bagian potongannya. Seperti ini sudah hampir selesai bagian bawahnya semuanya ya. Selanjutnya kita rapikan bagian sampingnya dulu teman-teman, karena ini belum rapi ya. Untuk proses merapikan bagian sampingnya saya menggunakan amplas 120 dan berikutnya 800 ya. Kita pasang dulu amplas 120 nya, berikutnya kita amplas batunya ya. Untuk proses pengamplasan batunya ini seperti biasa teman-teman, kita pelan-pelan dulu ya, jangan sampai berapi atau amplasnya membentur ya, nanti bisa-bisa batunya pecah. Setelah proses pengamplasan bagian pinggirnya ini, kita ganti ke handpiece teman-teman. Kita pasang dengan menggunakan lem merah lagi ya. Berikutnya kita potong bagian permukaannya. Di bagian permukaannya kita potong jadi 3 sap ya teman-teman, supaya tambah cantik kilaunya teman-teman. Untuk proses pembuatan faset ini teman-teman, atau batu faset ini, saya menggunakan gear yang ada di belakang handpiece ini ya. Jadi sudah tertata teman-teman. Dan ini sudah hampir selesai ya bagian atasnya. Seperti ini penampakannya. Berikutnya kita buat mejanya ya, supaya tambah cantik teman-teman. Seperti ini prosesnya. Kita buat angle-nya 90 derajat ya. Dan hasilnya seperti ini ya sementara. Setelah ini kita bisa mengkilapkan satu persatu bagian-bagian yang sudah kita buat tadi. Sebelum proses pengkilapan kita lakukan, kita pasang dulu ya untuk piringan aluminium duralnya. Seperti ini cara masangnya, biasa aja ya. Tadinya kan matanya ini diamond, sekarang kita ganti ke aluminium dural ya. Ini proses pengkilapannya sudah berlangsung teman-teman. Kita mengkilatkan satu persatu dan seperti ini sementara ya. Berikutnya kita ganti angle-nya dan kita mengkilatkan bagian sap berikutnya lagi ya. Prosesnya masih sama.
kita gosok-gosok. Kalau kurang serbu intannya kita bisa tambahkan. Kalau kebanyakan serbu intannya juga nggak bisa mengkilap ya. Dan ini sap kedua sudah selesai kita mengkilapkan ya. Berikutnya sap terakhir teman-teman. Seperti biasa kita gosok lagi ya. Dan ini memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman, karena kita harus teliti melihat satu persatu bagian-bagian yang belum mengkilap ya. Dan ini sudah selesai, semua permukaan kita sudah mengkilapkan ya. Untuk penampakannya bisa kita lihat seperti ini, lumayan ya. Dan nggak banyak ibarat kata potongannya, tapi lumayan cantik teman-teman. Dan hasil akhirnya seperti ini ya, lumayan cantik untuk bentuk pir atau cocok untuk kalung ya, kalung perempuan teman-teman, atau dijadikan cincin juga bisa teman-teman. Hari ini kita dapat orderan lagi teman-teman, orderan bentuk oval ya, dari bahan kuarsa. Seperti ini bahannya teman-teman. Bahannya ini bisa didapati di setiap daerah ya, tapi ada daerah-daerah tertentu yang kualitasnya memang bagus teman-teman. Contohnya seperti ini Bangka Belitung ya. Bangka Belitung penghasil batu kuarsa ya lumayan bagus teman-teman untuk di Indonesia ya. Dan ini bahannya sudah kita bentuk ya. Berikutnya kita akan buat bagian bawahnya dulu seperti potongan berlian atau intan ya teman-teman. Kita paskan gearnya dulu ya, supaya nggak lari. Untuk rumusnya satu angle ini kita berbeda-beda teman-teman, karena kita nyari titik tumpunya dari ujung bawahnya itu ya, supaya kuncup jadi satu teman-teman. Karena kalau bentuknya lonjong dia pasti bakal memanjang ngikutin batunya ya, kalau satu angle satu rumus teman-teman. Dan ini bagian bawahnya sudah hampir selesai ya. Berikutnya proses pengkilapan lagi ya. Teman-teman banyak juga yang bertanya proses finishing akhirnya menggunakan apa. Saya menggunakan aluminium dural ya, dengan dibantu serbu intan dan kit teman-teman. Jadi nggak pakai amplas lagi ya bagian finishingnya, cukup menggunakan aluminium dural ini. Jadi setelah kita bentuk di lapidari, berikutnya kita langsung mengkilapkan dengan aluminium dural. Hasilnya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan amplas, sudutnya nggak bisa runcing atau bagian potongannya gelembung ya teman-teman, seperti dibuat manual teman-teman. Jadi kilaunya kurang mancar nantinya. Dan ini hasilnya ya. Untuk bagian bawahnya sudah selesai, berikutnya bagian atasnya kita bentuk satu angle seperti itu ya. Dan ini sudah hampir selesai proses pembentukan bagian sampingnya teman-teman. Dan langkah berikutnya kita lakukan proses pemotongan pada bagian permukaan ya, satu persatu sampai keliling habis ya bagian satu sap. Dan berikutnya kita lanjut lagi ke sap berikutnya lagi teman-teman, supaya tambah bagus. Dan kita gunakan rumus yang berbeda setiap sapnya ya, supaya kelihatan zigzag dan cantik teman-teman. Setelah bagian permukaannya kita selesaikan proses pembentukannya, kita mengkilapkan lagi ya. Memang proses pembuatan batu facet ini agak tergolong rumit ya, karena panjang waktunya, nggak seperti batu-batuan kabocon ya, cukup 1 sampai 2 jam ya selesai. Dan ini prosesnya sudah hampir selesai teman-teman. Kita pastikan semua bagiannya nggak ada besetnya ya. Seperti ini kita buat mejanya kecil teman-teman, supaya kilaunya tambah cantik ya. Dan ini permukaan yang terakhir lagi ya, kita selesaikan sampai benar-benar jadi teman-teman. Memang butuh waktu lama ya, karena kita harus detail satu persatu. Kalau kurang serbu intannya kita tambahkan supaya nggak melukai piringannya ya. Seperti ini sudah hampir selesai ya. Dan ini sudah tinggal kita cabut dari handpiece-nya, kita rapikan bagian sampingnya lagi biar tambah cantik teman-teman. Dan ini hasilnya ya, lumayan cantik, pesanan dari pelanggan ya. Terima kasih sudah menonton.